Diawali dengan pertarungan yang sebelumnya terjadi, antara Seong dan kawan-kawan melawan beberapa anak buah dari Samin. Di saat skuad malaikat benar-benar tidak berdaya, di waktu tersebut Marok datang di waktu yang tepat. Dengan menggunakan tongkat empu gandring yang ia miliki, Marok mencoba untuk menghentikan pergerakan dari anak buah Samin. Dari sisi Samin sendiri yang mengetahuinya, ia pun tidak diam begitu saja. 쟤네 힘들이 너무 세요. Sedangkan di lain sisi yang amat jauh, Ogui pun dapat mengetahui keberadaan dari mereka dengan menggunakan mata rasenggannya. 오랜만이네요. Sesaat sebelum Samin menarik semua anak buahnya, di sini Marok mencoba untuk meruqyah salah satu dari sang anak buah. Dan dari ruqyah tersebut, Marok pun mengetahui tentang siapa dalang di balik kebangkitan roh-roh jahat. Dari pertarungan yang terjadi, Marok mencoba untuk membawa semua anggota skuadnya ke tempat pengobatan dari Bang Wol. Karena kebangkitan dari roh-roh jahat, terlihat Kenzi yang amat khawatir akan keadaan dari manusia. Hal tersebut karena diceritakan bahwa Kenzi merupakan satu-satunya malaikat yang memiliki tekad kuat untuk melindungi manusia. Namun dari sisi Taesan, ia mengatakan jika dirinya lebih khawatir akan keselamatan dari anggotanya. Diceritakan setelah kematian dari beberapa anggotanya dulu, kini Taesan benar-benar tidak peduli akan keselamatan dari umat manusia. 저 한마디만 해도 돼요? 근데 이건 너무 무책임한 거 아니에요? 그동안 대장이 계속 아파하고 힘들어해서. 야, 강자. 우리가 수천 년 동안 인간들을 지키고 얻은 게 뭔? 우리 꼴을 봐. 이제 그 따위 명분 지키고 싶지 않다. 혼자 다 짊어진 듯이 유난 떨지 좀 말라고요. 너 말 조심해! Dari sisi Marok, ia mencoba untuk berbicara empat mata dengan Seong. Yang mana tujuan dari Marok, ia mengatakan akan kebohongan yang menyenangkan untuk Seong. Di sini Marok mengatakan bahwa Taesan mempunyai sebuah harapan tentang Seonglah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Tujuan dari Marok ialah agar Seong dapat lebih mudah diatur-atur oleh dirinya. Dari sisi Seong yang berbangga diri dengan perkataan dari Marok, ia pun mempercayainya begitu saja. 제가 대장 대신? 그래, 괜찮으면 하라는 그런 애잖아. Di sini, Marok memerintahkan kepada Seong untuk mencari tempat persembunyian dari roh jahat dengan menggunakan alat yang telah dibuat oleh Juidol. Mungkin karena dirinya yang melambangkan kera, alhasil bisa dipastikan otaknya hanya 1,5 sendok makan saja. Di lain sisi lewat pintu rahasia, terlihat Taesan yang mendatangi kenangan masa lalunya. Di tempat tersebut, diceritakan bahwa 4 dari skuad malaikat telah gugur di medan perang ketika melindungi manusia di masa lalu. Dan karena kematian dari sahabatnya tersebut, kini Taesan lebih mementingkan bagaimana cara untuk melindungi keluarganya ketimbang melindungi manusia. Menyadari akan peperangan besar yang mungkin akan terjadi. Di sini Taesan mencoba untuk mendatangi sang nenek yang berjualan di pinggir jalan dengan membawa tas berisikan uang. Taesan mengatakan jika dalam beberapa hari ke depan akan terjadi peperangan. Karenanya, ia mencoba untuk membeli gerobak dari sang nenek dan menyuruhnya untuk meninggalkan Korea dalam beberapa waktu. Namun kedatangan Taesan ke tempat dari sang nenek, nampaknya diketahui oleh anak buah dari Samin. Di sore harinya, sang nenek mencoba untuk berkunjung ke rumah dari Taesan. Tujuan intinya, sang nenek benar-benar tidak bisa untuk menjual gerobak peninggalan dari ibunya. Dan tidak hanya itu, ia juga enggan untuk meninggalkan Korea sebab dirinya berkeyakinan jika Taesan akan melindungi umat manusia. 혹시 악기들이 오면 그땐
Sebab kebangkitan dari roh jahat, kini Mira pun bersedia untuk berkumpul kembali dengan teman-temannya. Beberapa teman yang menyadari jika Mira terlihat masih canggung, mereka pun mencoba untuk menghiburnya dengan membawanya ke sebuah panti asuhan. Diceritakan bahwa Mira benar-benar amat mencintai anak kecil. Namun di saat-saat dirinya sedang membagikan beberapa makanan, Mira kembali mendapatkan penglihatan seputar gambaran masa depan. 옛날 생각나지. 그래도 중요한 건 우리가 다시 함께 한다는 거잖아. 더 줄까? 미안해. 미르야. 미르야. 발굴된 유물 중에 검은색 돌만 없어졌어요. 이것만 들고 갔습니다. 이거 좀. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan Ogui yang sudah mendapatkan salah satu dari ketiga batu jiwa yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang amat luar biasa. 쟤네 왜 자꾸 따라다니는 거야? Episode 4 diawali dengan kisah masa kecil dari Hyde. Diceritakan bahwa Hyde merupakan sosok yang diciptakan oleh dewa dengan kemampuan yang amat spesial. Hal tersebut terucap dari mulut Marok. Ia mengatakan bahwa sosok Hyde amat sangat mirip dengan Taisan ketimbang malaikat yang lainnya. Sejak kecil, Hyde benar-benar amat dekat dengan Taisan. Ia pun juga ikut bertarung dalam membasmi roh-roh jahat yang mengancam kehidupan manusia. Meskipun di awal-awal terlihat nampak baik-baik saja hubungan mereka, namun diceritakan pada akhirnya, Hyde dihabisi oleh Taisan sebab alasan yang belum saya ketahui. 대장, 저쪽도 다 처리한 것 같은데. 그걸 잊으면 안 돼. 우리는 인간을 지키기 위해 존재하는 거다. Musnahnya Hyde meninggalkan 3 batu jiwa yang mengandung kekuatan spesial. Kembali ke masa sekarang. Di saat Mira dan yang lainnya telah kembali dari panti asuhan, mereka yang amat lapar langsung bergegas membeli ayam goreng bagaikan Upin dan Ipin. Di waktu tersebut pula, setiap anggota mendapatkan bayaran atas kinerjanya menjadi anggota dari Taisan. Namun dari sisi bebek Kenzi, ia selalu meminta agar semua anggota menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya. Hasil dari dana pengumpulan tersebut, digunakan oleh Kenzi untuk membantu para manusia yang membutuhkan. 이거 그냥 주면 안 될까? 는 우리랑 오래 떨어져 있어서 잘 모르겠구나. 그게 무슨 소리야? 어라. 어제부터 좀 이상하던데. 체크 한번 해봐. I can? 너 머리 너무 안 좋대. 그건 좀 상처인데? Sedangkan dari sisi Taisan, ia lebih memilih menyendiri di kamar dengan beberapa sirup marjan yang diduga kuat dapat menghilangkan beban pikirannya. Di saat Taisan terbangun, di sini Marok mencoba untuk memberitahukan jika batu jiwa yang sebelumnya berada di tangan para ilmuwan kini telah diambil oleh Ogui. 다시 깨어날 것 같다. Ia juga mengatakan jika Saminlah sosok yang telah membebaskan Ogui. Di sini Taisan meminta kepada Marok agar tidak memberitahukan lokasi dari Samin dan yang lainnya kepada para anggota. 위치가 파악되면 나한테만 알려줘. 대로 미래를 만나게 해서는. Di saat Samin sedang melamun tentang masa lalunya yang diselamatkan oleh Ogui, di waktu tersebut Ogui pun datang. Kedatangan dari Ogui hanyalah mengatakan jika dirinya telah berhasil mendapatkan 1 dari 3 batu jiwa milik Hyde. Tidak hanya langsung senang begitu saja, di sini Ogui kembali menelusuri dari keberadaan batu yang lain melalui mata saringannya. Setelah lokasi sudah ditemukan, Samin pun tanpa berpikir panjang langsung mengutus beberapa anak buahnya. 뭐야? Di lain sisi dan di lain waktu,
kita diperlihatkan dengan kesemangatan dari Seong untuk menemukan lokasi dari skuad Samin. Karena usahanya yang pantang menyerah, alhasil lokasi dari Samin pun ditemukan. Di saat Seong mencoba untuk mendekati ke lokasi dari Samin berada, ia pun tanpa sengaja mengetahui pergerakan dari beberapa anak buahnya. Tidak ingin melepaskan begitu saja, Seong mencoba untuk membuntutinya secara perlahan. Namun di saat mereka masuk ke sebuah lorong, Seong pun kehilangan jejaknya. 혹시라도 악기가 다시 나타나면 강호라 나 아픈 건 싫어. 지돌아, 마루기 다들 모이래. 진짜 잘 만들었다. 우리 거는? Di lain sisi, Taisan kembali ke ruang kenangan masa lalunya. Di sini ia kembali teringat akan Mira, yang menghadang Taisan ketika ia hendak menghabisi Ogui. Jadi pada intinya, Mira dan Ogui memiliki sebuah hubungan yang belum bisa saya pastikan. 너는 신의 뜻을 어기고 내 손으로 끝낸다. 어차피 네가 내 모든 걸 망쳤어. Sesaat setelah lamunan dari Taisan selesai, Seong mencoba untuk memberitahukan tentang lokasi dari Samin yang sudah ia dapatkan. Dan tanpa berlama-lama, Taisan beserta Marok mencoba untuk mendatangi dan meneliti lokasi tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kedua batu jiwa, kini hanya tersisa satu agar kekuatan Haid dapat dibangkitkan. Tidak hanya itu, ritual kebangkitan dari kekuatan Haid juga diharuskan merebut jiwa naga yang dimiliki oleh Mira. Di sini Ogui mengatakan jika rintangan terbesar yang akan dia hadapi adalah Taisan. Namun dari sisi Samin, ia sudah mengetahui kelemahan dari Taisan. Yang mana, Samin hendak menjadikan sang nenek penjual gorengan untuk dijadikan umpan. 태산에게도 약점은 있어. 만약에 위험하면 그냥 도망가요. 아 좋다. 오늘따라 사람이 없네. 네, 어서 오세요. Karena kekuatan dari anak buah Taisan yang dikeluarkan ketika menangkap sang nenek, Kenzi pun langsung dapat merasakannya dan mengabari Taisan agar datang secepat mungkin. Tidak tahu dengan apa yang terjadi, namun di sini kita diperlihatkan dengan sang nenek yang masih bisa melarikan diri dari beberapa anak buah Samin. Sebab ketakutan yang ia terima, sang nenek mencoba untuk bersembunyi di salah satu dari WC umum yang tersedia. 안에 있어? Di saat Taisan berhasil menyelamatkan sang nenek, di waktu tersebut pertempuran besar pun tidak terhindarkan. Namun sama seperti pertempuran sebelumnya, di sini skuad dari Taisan hanya mengandalkan otot untuk melawan anak buah dari Samin. Menjadikan sang nenek sebagai umpan, dengan tujuan agar Samin dapat lebih mudah untuk menculik Mira di kediamannya. 여긴 돈이랑 제가 맡을게요. 여기서 무리야 맛있어. 말수가 있잖아.